saya. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat terus limpahan daripada Allah, rahmatnya dan berkahnya. Maka kita semua ketahui, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu telah meletakkan kejayaan, kesempurnaan, kekayaan dan kesejahteraan kepada umat ini, yaitu hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna, secara syariat, secara toriko, secara hakikat dan secara ma'rifat. Nah, siapa-siapa dari kita ini tidak mengamalkan agama secara sempurna, nanti kita cacat. Tubuh kita cacat, ruhani kita cacat, hati kita cacat, sir kita cacat. Jadi tubuh, hati, nyawa, rahasia itu sangatlah penting untuk ditauhidkan, diesakan semua itu. Maka bagaimana kita itu sama-sama tahu makom pertama pejalan spiritual atau salikin itu melalui makom zauq, makom rasa. Nah, sementara di sini ada 3 rasa: rasa Adam, rasa Muhammad, rasa Allah. Nah, rasa Adam itu yang mana? Rasa kepada jasmani. Rasa Muhammad itu yang mana? Rasa kepada ruhani. Rasa Allah itu yang mana? Rasa kepada sir atau rasanya haknya Allah Ta'ala. Jadi rasa jasmani itu seperti apa? Ketika kita meminum, itu rasanya manis, pahit, apalagi asin, kecut dan sebagainya. Itu rasa jasmani. Kalau rasa ruhani, itu rasanya kebahagiaan, kesengsaraan, sakit hati, dengki, iri, penyakit-penyakit itu rasa-rasa ruhani. Kalau rasa Allah, rasa yang betul-betul hak, rasa sir itu rasanya kemerdekaan, kebebasan, ya. Kemudian rahmat seluruh alam, cinta, mahabbah, itu rasa Allah. Jadi bagaimana tujuan akhir kita daripada rasa mahabbah itu, rasa kemerdekaan. Jadi dimulai daripada rasa. Jadi di situ dijelaskan di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu kau tidak melihat. Apa yang dimaksud itu? Apakah di dalam dirimu kamu tidak melihat? Yang dimaksud situ diri rasa batin. Yang mana? Yang sir itu tadi, yang roh. Tapi roh ini sudah menjadi nyawa. Nah, nyawa ini mempunyai 7 sifat ma'ani. Ini yang mau dimisahkan: kudrohnya, irodahnya, ilmunya, hayatnya, samanya, basornya, kalamnya. Jadi satu sifat ini yang paling bergantung tuh sifat hayat. Sifat kudroh itu bergantung sama sifat hayat. Sifat irodah bergantung sama sifat hayat. Kalau tidak ada sifat hayat, tidak akan bisa jalan itu semua. Tidak akan bisa. Kalau orang mati, tidak bisa melihat kalau tidak ada hayat. Kalau ada hayatnya baru bisa melihat. Kelihatannya mata kita yang melihat, namun ini adalah basornya Allah Ta'ala. Kelihatannya pendengaran kita yang mendengar, namun ini adalah pendengarannya Allah Ta'ala. Karena ada sifat basirun, basor di samiun di situ. Sama dengan berbicara. Karena manusia itu bodoh, manusia itu buta, manusia itu tuli, bisu, mati, tidak bisa apa-apa. Manusia itu, insan itu sifatnya itu la haula wala quwata. Jadi tiada daya dan upaya, itu manusia. Illa billah. Illa billah itu dinisbatkan kepada diri rahasia yang batin. Jadi 3 rasa ini tadi, bagaimana kita sebenarnya ini saling berkaitan. Rasa Adam, rasa Muhammad, rasa Allah. Nah, 3 ini rasa muncul daripada sir itu sendiri. Dari rasa ini tunggal sebenarnya, ahad. Semua ini adalah rasa Allah. Entah itu pikiran sumpah, pikiran sakit hati, itu semua yang merasa itu, yang rasa itu adalah Allah. Maka kita itu harus masuk kepada sir. Sir itu adalah rasanya rasa. Maka ketika kita melihat akan sesuatu, rasa ini harus main. Karena ilmu tasawuf ini bukan di pikiran terputar-putar, bukan hanya ucapan, bukan hanya kita berbicara di tongkrongan main domino sama tukang ojek, terus bicara-bicara makrifat. Kalau di kampung itu minum ballo, minum tuak, itu sampai mabuk, nanti bicara makrifat. Bukan itu makrifat, itu namanya meripat. Jadi makrifat itu bukan hanya omongan,
Rasanya ini dipraktek tidak. Satu sifat saja yang melihat itu Allah, zat hayat. Zat hayat ini sifat daripada Allah Ta'ala. Jadi itu tadi, ketika kita sudah mengetahui, kemarin itu kita sudah jelaskan tentang syahadat yang benar, diri zahir menyaksikan diri rahasia batin, karena ada pembawa amanah dan ada yang menanggung amanah. Ada yang menanggung amanah si Muhammad diri zahir ini. Nah, yang amanah tuh yang ini siru ini itu adalah amanah yang harus ditanggung oleh diri yang zahir atau Muhammad. Makanya seperti kemarin sudah dijelaskan tentang dua kalimat syahadat itu sendiri. Syahadat secara hakikat itu kebenaran yang sejati. Maka bagaimana kita duduk di sini bukan hanya untuk menceritakan ataupun mendengar, namun dipraktekkan di dalam rasa itu. Sampai rasanya tuh sama sekali karam, kita tenggelam di situ seperti rasanya sebuah garam. Garam itu walaupun di Amerika walaupun di Australia rasanya tuh pasti asin. Tidak mungkin ada itu rasa Amerika itu garamnya itu rasa manis, kecut, enggak. Pasti sama rasanya. Begitu juga ilmu ketuhanan. Ketika orang masih saling bertentang di dalam ilmu ketuhanan, berarti kita ini masih sama pejalan. Tapi ketika dia sudah sampai di ketunggalan ahad, garam garam yang kasar tadi, garam menjadi lautan, kembali ke lautan itu sama, Pak. Tidak ada lagi perdebatan karena rasanya itu sama. Nah, ketika kita sudah semua sama sampai wusul hakikatnya Allah Ta'ala yang menjadikan hamba itu sampai, itu nanti tidak ada perdebatan. Ibaratnya sama-sama betul-betul terbuka di situ di alam ahadiyah. Maka ketika orang sudah di dalam ketunggalan, tidak perlu lagi cari-cari ilmu-ilmu yang ini itu enggak. Duduk saja di ketunggalan. Ibaratnya ada orang yang mau menyakiti seseorang itu, ketika duduk dia di ketunggalan tidak akan ada yang bisa menyakitinya. Ketika orang itu mendoakan keburukan kepada orang yang duduk di dalam ketunggalan, orang yang mendoakan ini mati dia. Banyak kejadian, Pak. Kalau kita duduk Allah mendudukkan itu di ketunggalan itu, masuk dia, karam dia di ketunggalan. Makanya rasa Allah itu sering dimesrakan. Ya macam-macam jalan. Ada melalui sifat qiyamu binafsi, ada yang melalui sifat hidup, ada yang melalui 7 sifat langsung, ada yang melalui nafi isbat. Nafi isbat itu menafikan diri, mengisbatkan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat selain Allah. Itu makanya ada hadis dikatakan, meskipun 1 juta berapa orang yang mau bunuh kamu, yang mau menyakiti kamu, itu tidak akan bisa kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Tidak akan bisa. Meskipun 1000 orang mendatang kumpul sama malaikat mendatangkan kebaikan untukmu, tidak akan bisa kalau bukan Allah Ta'ala. Sama dengan obat, sama dengan minum, makan dan sebagainya. Jangan pernah meyakini teh ini ataupun air ini mampu menghilangkan dahaga. Tidak. Yang menghilangkan dahaga itu Allah. Namun begini, kenapa? Karena Allah itu segala-galanya, huwal awal, huwal akhir, huwal zahir, huwal batin. Bukan berarti kita tidak minum. Cuman kasarnya kalau kita ngomong, ini bagian darinya. Bagian daripada haknya. Ditunjuk, ini bukan Allah. Kemarin itu ada yang nanya itu tembok berarti Allah. Salah. Itu kekeliruan kita tidak mengetahui Allah itu apa. Allah itu nur. Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Kalau hanya zat, bukan Allah, tidak lengkap karena gugur. Harus zatnya, sifatnya, asmanya dan af'al itu Allah. Makanya di dalam hati kolbu kita ini, kolbu sangbar ini, jangan ada rasa selain daripada Allah Ta'ala. Supaya ketika kita sholat dan sebagainya, Allah gerakkan kita, tidak ada lagi bingung-bingung, tidak ada lagi rasa takut, bersedih, khawatir, segala macam, tidak ada. Kalaupun terus kita tidak boleh berpikir, tidak boleh bekerja, tidak.
bekerjalah, berpikirlah. Namun di balik pemikiran itu ada rasa bahwa ini Allah juga begitu. Allah yang membuat seperti ini. Kemudian ketika kita bekerja, kelihatan bekerja, harus rasa yang berbuatnya Allah. Tapi bukan hanya ditarik ke dalam diri. Karena zat Allah itu sebenarnya sir itu bukan di dalam, namun dia meliputi segala sesuatu. Dia di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kiri, di kanan, dan di dalam. Itulah zat yang meliputi segala sesuatu. Namun sifatnya Nur Muhammad yang nampak semuanya alam semesta itu Nur Muhammad sifatnya. Itu bukan Allah, namun sifat Allah. Tapi sifat tiada lain daripada aku, kata Allah. Karena zat dengan sifat tidak akan bisa berpisah. Makanya dalilnya al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku. Siapa insan? Siapa insan? Muhammad. Siapa insan? Rahmat namanya. Makanya ada mengatakan 99 Asmaul Husna, nama ke-100 itu ya nama kita. Rahmat, nama Allah yang ke-100. Ini nama Allah yang ke-100. Ada juga mengatakan la sautin wala harfun, yang kosong itu. Kemudian nama 101 adalah nama masing-masing. Kenapa? Karena semua yang ada di alam raya semesta ini itu murni perbuatan Allah Ta'ala. Semua nama yang ada di muka bumi ini, nama apapun juga, itu semua adalah nama Allah Ta'ala. Bukan cuma 99, Pak. Jangan batasi Allah itu. Jangan pernah batasi Allah. Semua sifat yang ada di muka bumi ini itu sifat Allah. Dan semua zat yang ada di muka bumi itu tunggal. Allah itu tunggal, maha tunggal, Esa. Makanya qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, aku tuh Allah ahad. Sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sekutu bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Tiada yang nyata melainkan Allah. Tiada sekutu. Wahdah. Tunggal, wahid, maha tunggal. Namun Allah ini bukan juga hanya sekedar nama. Allah ini nur dan nama. Nama Allah alif lam lam ha. Namun ada pemilik daripada Allah, yaitu Tuhan. Yang tiada berupa, berzat, bersifat, asma dan afal. Nah, itulah sering dikatakan bahwa Maha Suci, inilah yang dikatakan Maha Suci, Tuhan itu sendiri yang Maha Kuasa berkehendak. Karena semua pengaturan daripada nur ini dari manusia, misal berkehendak dia berbuat, itu daripada ruh. Ruh itu berbuat karena bergerak, bisa bergerak karena ada sir. Nah, ke Nur Muhammad. Nur Muhammad bisa bergerak karena geraknya Tuhan, kebakoannya. Jadi ini gerak ini bertingkat-tingkat sebenarnya. Yang penting kita sudah paham, masuk ke dalam rasa Allah, kita sudah mengetahui bahwa segala yang nampak adalah Nur Muhammad, segala yang batin adalah Nur Allah, dan Nur Allah ini daripada Tuhan. Jadi yang ada ini cuman Tuhan Nur. Tuhan Nur. Nur ini sudah meliputi alam semesta dan ruh semesta alam segalanya. Itu nur. Itu yang disebut Allah. Yang punya nama Allah itu Tuhan. Jadi cuma dua. Tapi ditekankan, jangan pernah mengatakan, ya, jangan pernah kita mengatakan nur itu Tuhan, karena Tuhan tidak bernama. Tapi Tuhan adalah nur. Nur bukan Tuhan. Tuhan adalah nur. Tapi nur ini tiada lain daripada, cuman jangan dikatakan aja diam. Kelu lidah, kalla lisana, diam. Kalau sudah paham, diam. Begitu saja. Jadi ketika sehari-hari kita saksikan, kita nggak usah membayangkan kemana keluar, tidak. Saksikan saja Nur Allah, Nur Muhammad. Kalau kita mau Nur Allah, saksikan diri yang batin, diri rasa yang batin. Bukan berarti ini ruh Allah, tidak. Makanya saya tadi bilang, jadikan ruh itu asalnya dari mana? Nur ilahi. Jadikan jasad itu sampai ke Nur Muhammad. Jangan berhenti di jasad, jangan berhenti di tanah. Nah, kalau sudah menjadikan diri, jadi jangan lagi ingat-ingat dari batin ini. Mohon maaf, jangan lagi ingat-ingat dari batin ini bahwa ada tubuh, ada rohani. Ini sudah jadi Nur Muhammad. Maka ketika kita menyaksikan apapun di dunia ini, kita menyaksikan Nur Muhammad yang nampak tuh. Yang tidak nampak, ya pasti ada nampak yang tidak nampak. Nah, saksikan Nur Allah. Nur Allah, Nur Muhammad. Namun Nur Allah dengan Nur Muhammad itu satu. Namanya saja yang beda, nama lain saja. Karena
Nur itu Allah, Muhammad itu kekasihnya. Kekasihnya itu wujud mazharnya, kenyataannya, haknya Allah Ta'ala. Lalu berarti kita ini di mana, Mas? Tidak pernah ada. Kita itu yang mengaku selalu berpikir, ego kita, nafsu kita yang mengaku ada. Makanya kenapa selalu di dalam Al-Quran, ya, kenapa selalu di hadis qudsi, kenapa selalu di hadis hadis matikan diri sebelum engkau mati, matikan diri. Apanya yang mau dimatikan? Inikah? Tidak. Pikiran, akal, pikiran, ego yang mengatakan kita ini bisa melihat, kita bisa mendengar. Kalau kita merasa begitu, tunggulah hisab yang keras. Ini azabil syadid, siksa Allah sangat pedih. Ini tidak main-main. Ini sudah disaksikan oleh para orang-orang tua kita, ulama-ulama kita terdahulu yang lengkap syariat, thariqah, hakikat, marifat. Makanya jika mau mengamalkan agama secara sempurna, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jangan cuma syariatnya yang diikuti. Nabi Muhammad batinnya tuh ada. Bahkan kita selalu mendengar bahwa ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah, gantengnya engkau, wujudmu ini seolah-olah engkau diciptakan menurut keinginanmu sendiri. Dan memang ada riwayatnya ketika Nabi Muhammad SAW sebelum lahir, itu beliau memilih wajah-wajah yang terbaik. Itu beliau uswatun hasanah, tajalli sempurnanya Allah Ta'ala. Nah, namun beliau mengatakan begini, ini bukan wujud asliku, kata Rasulullah SAW. Ini wujud, tapi wujud majasi, wujud khoyali. Wujud asliku tuh lihat di dalam telinganya anak saya, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Coba lihat di dalam telinganya. Dilihatnya sama sahabat, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Nah, itu wujud asli Rasulullah. Ruh itu tidak berbentuk. Dia berbentuk kalau masuk di wadah-wadah masing-masing. Ruh itu. Nah, ruh itu dari nur itu dari Tuhan. Selesai. Jangan kemana-mana lagi ada roh idopi, roh robbani. Terlalu lama. Umur kita ini sudah tua. Untung-untung kalau kita masih ada 5 tahun ke depan, ya kan? Nah, yang muda juga jangan heboh, jangan merasa umur panjang, belum tentu. Bisa saja kita besok mati, ya kan? Gitu. Jadi sebentar lagi kita ini akan meninggalkan semua ini. Ini bukan kampung kita. Kampung kita yang sebenarnya itu kampung akhirat. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu terkutuk, kata Allah. Kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Selainnya itu terkutuk. Luar biasanya. Jadi kalau ini memang agak kasar ini hadis ini, luar biasa. Namun begitulah. Jadi bagaimana kita ini nanti ke akhirat tuh, ya akhirat sebenarnya di sini sekarang sudah ada. Ketika kita mengeluarkan napas, ya akhirat. Ketika kita menghisap napas, ya dunia akhirat sudah ada. Surga neraka secara hakikat di sini juga sudah terasa. Surga dunia itu adalah ma'rifatullah. Tidak ada lagi merasa sedih, takut dan sebagainya. Wah, plong deh. Lihat kayak orang gila itu. Nah, itu sudah. Tapi jangan jadi gila. Jangan, itu tidak disarankan. Karena mereka itu jadi gila karena Allah Ta'ala sendiri yang memperjalankannya. Jadi kurang lebih begitu. Bincang-bincang singkat lah. Bincang-bincang singkat di sini. Semoga kita semua tetap diistiqomahkan dalam rahmatnya. Ini semuanya tuh rahmatnya, semua tuh ridhonya. Tidak bisa kita itu mengatakan kenapa kok saya begini mas, masih lupa-lupa. Enggak. Itu semua haknya Allah Ta'ala. Itu terserah Allah. Yang penting kita itu merasa bahwa ya Allah tolong saya, bantu. Minta bantuannya Allah, berdoa. Tapi diyakini kalau kita tuh berdoanya tuh rasa kita itu Allah sendiri yang menggerakkan kita berdoa. Allah sendiri yang mengabulkan doanya. Bukan kita berdoa sama dengan niat. Jangan sampai ada niat di dalam niat. Kita sengaja aku sholat karena Allah Ta'ala. Akunya di sini loh. Rasanya tuh akunya Allah. Jangan akunya kita. Batal sholat Pak, batal. Duduk dulu aja deh sholat. Duduk dulu baru sholat. Jangan langsung sholat. Makanya ketika berwudu itu kembalikan semua. Tangannya, basuh tangan, kembalikan. Oh ini tangannya yang berbuat Allah.
mulutnya ini kalau saya berbicara ini karena dibicarakan Allah. Saya hidung ini bisa bernapas karena adanya hidupnya Allah. Mata, muka semua karena mata bisa melihat karena Allah yang melihat. Begitu juga tangan. Makanya di waktu kita kualitas sholat kita itu ditentukan pada saat wudhu itu. Apa kita wudhu kemana-mana basuh-basuh air, wanunya saja diperhatikan jari jemarinya, ya bagus, tertibnya syariatnya begitu. Hakikatnya ini loh, kembalikan di situ. Berjalannya kita dibasuh kaki itu bukan hanya dosa-dosa dari kaki. Diingat, dikembalikan semua itu penglihatan, pendengaran semua itu haknya Allah Ta'ala. Oh, jangan jadi Fir'aun. Ini kalau kita hidup di zaman dulu, kita ini Fir'aun. Kalau bukan Raja Namrud, Korun dan sebagainya. Korun itu loh ditenggelamkan sama harta-hartanya. Sekalian orangnya juga tenggelam dia. Karena dia mengatakan, ini harta saya yang usaha. Itu Korun itu, sepupunya Nabi Musa kah itu, omnya kah apa? Lupa saya. Nah itu bahaya, jangan sampai mati sekarang Pak. Sekaranglah waktunya mati. Mati sekarang. Itulah pesannya datuk kita baginda Rasulullah SAW. Ikuti Nabi Muhammad. Ketika sudah ma'rifat, rasanya sudah mengetahui, ya, diketahuikan oleh Allah, ikuti syariat. Untuk menyempurnakan syariat, ikuti Rasulullah SAW. Kita tidak memaksa, tapi orang-orang yang sudah sempurna ma'rifatnya, dia itu pasti tidak mau meninggalkan itu Rasulullah. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang yang sakti atau apa, lihat dia punya syariat. Itu kata Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lain. Nah, bukan berarti kita meremehkan orang yang belum diberi hidayah, jangan. Allah tuh maha membolak-bolakkan hati. Jangan sampai seperti kisahnya itu yang kita bilang itu, Syekh Barseso yang sudah luar biasa amalannya itu, luar biasa, santrinya itu banyak dan terkenal karomahnya itu, bisa menghilang, bisa sakti lah. Tapi apa? Dia di neraka. Nah itu luar biasanya itu. Jadi jangan pernah menghina siapapun, karena yang dilihat tuh akhir hayat, bukan sekarang. Jangan lihat orang sekarang, akhirnya itu. Ya itu. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.